Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya sebelum mendengarkan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurig memiliki judul yaitu 7 hari wanita hamil meninggal. Sebelum ke ceritanya, teman Radio Jurig mendengarkannya, alangkah lebih baiknya sambil ngopi supaya lebih santai dan lebih rileks. Kita langsung aja ke ceritanya yang memiliki judul 7 hari wanita hamil. Selamat mendengarkan. Yadi seorang supir angkutan umum minibus yang melayani rute kota M ke kota S dan sebaliknya. M adalah sebuah kota kecil setingkat kecamatan yang berjarak sekitar 100 km dari kota S. Durasi perjalanannya kurang lebih 5 jam. Yadi sendiri bertempat tinggal di kota M. M berlokasi di pesisir selatan Banten. Selepas kota S, maka tempat-tempat yang dilewatinya akan semakin sedikit rumah penduduk. Apalagi semakin ke arah selatan, maka akan melewati perkebunan karet dan hutan-hutan. Sekunder dahulu sekitar tahun 90-an sampai tahun 2000-an, awal jalan menuju kota M dikenal rutenya yang sangat rawan. Sering terjadi pembegalan pada malam hari yang mengincar kendaraan yang melintas. Terlebih kendaraan berplat nomor di luar provinsi Banten. Di perkebunan karet itu sendiri tak jarang pada saat hari mulai terang penduduk setempat menemukan mayat yang tak dikenal. Kabarnya mayat itu adalah korban pembunuhan dari tempat lain yang dibuang ke situ. Korban tabrak lari atau korban pembegalan. Saat itu kondisinya sudah jauh lebih aman meskipun perkebunan sawit dan hutan-hutan sekunder masih tetap ada. Namun tetap saja orang merasa segan jika harus melewati jalan itu. Jika kalau melewati jalan itu di malam hari di atas pukul 9 malam, karena biar bagaimanapun melewati kebun dan hutan. Pada malam hari bagi sebagian besar orang adalah hal yang menakutkan, kecuali bagi Yadi. Sebagian putra asli daerah yang lahir dibesarkan di kota M, dia tidak merasa gentar jika harus pulang ke kota M pada malam hari. Seperti pada sore itu, sebagaimana biasa, Yadi bersiap-siap melayani penumpang yang hendak menuju kota M maupun daerah-daerah lain yang dilewati trayek minibusnya. Minibusnya adalah yang berangkat terakhir di hari itu dari terminal bus kota S. Sengaja ia mengambil waktu sore karena sekalipun pulang, waktu menunjukkan pukul 5 sore menjelang maghrib. Minibusnya keluar dari terminal selama setengah jam menunggu ia mendapatkan 4 penumpang dan kapasitas 12 penumpang apabila sesuai kursi yang tersedia. Sampai di kota P, minibus kembali memasuki terminal untuk transit dan mengangkut penumpang lain yang hendak ke kota M. Kota P merupakan kota yang terletak di tengah-tengah antara kota S dan kota M.
Kota P juga bukanlah kota yang besar, hanya kabupaten saja. Tapi jika dibandingkan kota M, kota P masih jauh lebih ramai. "Ayo M, kata Yadi setengah berteriak mempromosikan tujuan minibusnya kepada calon penumpang yang berkali-kali sore itu menjelang malam itu tidak hendak menuju ke kota M atau daerah yang dilintasi proyek minibus. Akhirnya 3 orang penumpang tambahan didapatkan, menjadi sementara total 7 orang penumpang dalam minibusnya. Yadi melanjutkan perjalanan saat itu. Waktu telah menunjukkan pukul 8:30 malam. Selepas kota P, ternyata 7 penumpang yang didapatinya semuanya tidak bertujuan ke kota M. Satu persatu turun di tengah perjalanan. Sehingga saat minibus Yadi sudah berada di jalan lintas menuju kota M, tinggallah Yadi seorang saja. Tapi itu bukan masalah baginya. Toh ia memang hendak sekalian pulang. Minibusnya sampai ke satu daerah perkebunan sawit. Biasanya apabila hari masih terang, di ujung jalan askes menuju perkebunan terdapat ojek-ojek pangkalan yang menunggu penumpang yang hendak ke desa yang letaknya masuk ke dalam dari jalan raya utama. Namun selepas waktu maghrib sudah sepi, tak ada satupun ojek pangkalan yang terlihat di tempat itu. Yadi melihat seorang perempuan yang sedang berdiri sendirian. Perempuan itu melambaikan tangannya ke minibus Yadi sebagai tanda ia ingin menaiki bus. Serta Yadi akhirnya menghentikan laju minibusnya. Perempuan itu lalu naik ke kursi bagian depan bersampingan dengan Yadi. "Mau kemana, Neng?" tanya Yadi berbasa basi membuka percakapan. "Pulang ke kampung SW, Kang," jawab perempuan itu. "Sendirian aja?" tanya Yadi lanjut bertanya. Ia membalas si penumpang. Yadi melihat perut perempuan itu sedikit besar, sedang mengandung rupanya. "Neng, udah berapa bulan hamilnya?" tanya Yadi. "7 bulan, Kang," jawab si penumpang perempuan tersebut. "Kok pergi jam segini sendirian aja? Mana lagi hamil lagi? Suami Neng kemana gitu?" "Ada di rumah, Kang," jawab si perempuan dengan nada datar. Yadi selintas berpikir mungkin penumpang ini sedang bermasalah dengan suaminya. Lalu ia memutuskan pulang sendirian ke rumah orang tuanya. Sepanjang perjalanan penumpang perempuannya itu lebih banyak diam, seolah-olah enggak bercakap. Pertanyaan Yadi dijawab hanya seperlunya saja. Yadi mengajak bercakap penumpang itu tidak ada maksud apa-apa selain semata-mata memecah kesunyian di perjalanan. "Neng namanya siapa?" tanya Yadi. "Mina, Kang," jawab si perempuan. "Kalau kampung SW mah udah searah pulang sama saya. Saya kan orang M," kata Yadi kepada perempuan itu. Perempuan itu tidak merespon apa-apa. "Nanti saya antar sampai depan rumah ya, Neng. Jam segini mah pasti udah nggak ada ojek," kata Yadi. Sampailah minibus itu di daerah SW. Sebagaimana janji Yadi, ia bermaksud hendak mengantar penumpangnya itu sampai depan rumah. Ternyata lokasi rumahnya cukup jauh masuk dari jalan raya. Tidak banyak rumah penduduk yang ditemui.
lebih didominasi kebun yang ditanami pohon jenjang. Yang mana rumah Neng? Tanya Yadi. Itu Kang, yang rumahnya cat biru, jawab si penumpang. Akhirnya minibus berhenti di depan rumah pagar yang dimaksud. Berapa ongkosnya Kang? Tanya si penumpang. Udah, nggak apa-apa, nggak usah bayar, kata Yadi, merasa iba kepada penumpangnya itu, sehingga menggratiskan ongkosnya. Setelah mengucapkan terima kasih, perempuan itu membuka pintu minibus dan turun perlahan. Ia masuk ke dalam rumah tanpa menoleh-menoleh lagi. Yadi melihat sekeliling rumah si perempuan penumpang itu. Ia melihat bendera kuning terpasang. Oh, ada keluarganya yang meninggal, makanya dia pulang, kata Yadi dalam batin. Yadi itu lalu mutar balik minibusnya menuju ke arah jalan raya. Setiba di jalan raya tidak jauh dari belokan menuju kampung rumah si penumpang, Yadi menghentikan minibusnya di sebuah warung yang masih buka dengan maksud hendak membeli rokok. Pemilik toko yang melihat minibus Yadi keluar dari arah perkampungan menanyakan dari mana. Yadi menjawab baru mengantar penumpang perempuan sampai ke depan rumahnya. Habis enggak tega Pak, perempuan sendirian, udah jam segini, mana lagi hamil, papar Yadi. Di mana turunnya? Tanya si bapak pemilik warung itu. Dekat kebun jenjang yang rumahnya cat biru, kata Yadi kepada si bapak itu. Nama si nengnya Mina katanya, sambung Yadi. Siapa? Siapa Kang? Mina, tanya si bapak dengan nada seolah-olah kaget dan bingung. Iya Mina, kenapa gitu Pak? Tanya Yadi. Enggak salah Kang, orangnya lagi hamil, tanya si bapak seolah-olah butuh penegasan. Iya Kang, saya bilang juga lagi hamil, kata Yadi. Astagfirullah Kang, Neng Mina mah udah meninggal. Ini udah 7 harinya. Barusan habis sholat maghrib orang-orang tahlilan di rumahnya, kata si bapak kepada Yadi. Mendengar paparan si bapak pemilik toko itu, Yadi terdiam. Wajahnya terlihat pucat dan bibirnya gemetaran seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun tak mampu dilakukan. 7 hari lalu di perkampungan pekerja kebun sawit, seorang perempuan muda dalam kondisi hamil ditemukan meninggal dunia di kamar mandi oleh suaminya. Ia terpeleset jatuh dan tidak sempat tertolong. Saat kejadian suaminya sedang bekerja di kebun sawit. Perempuan itu bernama Mina. Cerita ini tamat.